Sudah jatuh, tertimpa tangga, terjebur got. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya Bunda, sudah telat upload karena sedang terkena musibah. Ada saudara yang meninggal, mohon doanya ya, semoga beliau husnul khotimah. Maryam selalu tiba di sekolah sebelum bel masuk berbunyi, bahkan sebelum penjaga sekolah membuka gerbang sepenuhnya. Ia sudah berdiri menunggu sambil menenteng tas hitam yang sudutnya mulai mengelupas. Pagi masih dingin, embun menempel di ujung daun, dan halaman sekolah tampak lengang. Ia menyapu ruang kelasnya sendiri, menata bangku murid yang sering berantakan, menghapus papan tulis yang penuh bekas kapur kemarin. Semua dilakukan tanpa diminta. Bagi Maryam, menjadi guru bukan sekedar pekerjaan, itu adalah jalan hidup. Sebagai guru honorer, ia sudah terbiasa dengan ketidakpastian, gaji kecil, sering terlambat, bahkan kadang tidak dibayar tepat waktu. Namun ia tak pernah absen, ia tak pernah datang setengah hati. Bu Mariam, kok ibu nggak pernah capek sih? Tanya seorang murid suatu hari. Mariam hanya tersenyum. Kalau capek, istirahat, tapi jangan berhenti, jawabnya lembut. Di rumah, Hadi, suaminya, sering menunggu dengan secangkir teh manis. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, namun matanya selalu hangat. Penyakit jantung membuat Hadi tak bisa bekerja berat. Mariamlah tulang punggung keluarga. Mereka tinggal di rumah tua peninggalan orang tua Hadi. Dindingnya mulai retak, catnya mengelupas, tapi rumah itu penuh kenangan. Disitulah Aisyah lahir. Disitulah mereka saling menguatkan saat hidup terasa sempit. Setiap malam, Maria menyisihkan uang. Kadang hanya 10.000, kadang 5.000. Ia simpan rapi di rekening. Itu tabungan kuliah Aisyah. Aku nggak mau anak kita seperti kita, katanya pada Hadi suatu malam. Hadi mengangguk pelan. Kamu ibu yang hebat, Mariam. Mariam tersenyum, tak tahu bahwa hidup sedang menyiapkan luka yang paling dalam. Penyakit jantung Hadi semakin sering kambuh. Nafasnya kerap terengah, dadanya sesak, dan keringat dingin muncul tanpa sebab. Mariam hafal betul tanda-tanda itu. Setiap kali Hadi mengeluh, Mariam langsung panik. Ia siapkan obat, memijat punggung suaminya, membisikkan doa. Namun Hadi selalu menenangkan. Jangan takut, aku masih di sini, katanya lembut pada Mariam. Padahal Mariam tahu, kalimat itu justru menambahkan ketakutan. Biaya pengobatan semakin besar, tabungan menipis. Maria mulai menerima les privat sepulang sekolah. Malam hari, ia menjahit pesanan tetangga. Matanya sering perih, punggungnya nyeri, tapi ia tak mengeluh. Suatu malam, hujan turun pelan. Listrik mati, rumah gelap hanya diterangi lilin. Hadi menggenggam tangan Mariam lama sekali. Kalau suatu hari aku nggak bangun lagi, jangan berhenti hidup ya. Kamu harus tetap semangat. Kamu harus jaga anak kita, ucap Hadi. Ia berkata dengan lirih. Maria menarik tangannya. Jangan bicara begitu, Pak. Aku belum siap. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu hujan semakin deras. Angin menggoyang jendela. Mariam terbangun karena suara benda jatuh dari kamar mandi. Pak, panggilnya panik. Tak ada jawaban. Mariam berlari. Ia menemukan Hadi tergeletak di lantai kamar mandi. Wajahnya pucat, matanya terpejam. Pak, bangun! Teriak Mariam sambil mengguncang tubuh suaminya. Namun tak ada respon. Hadi hanya diam saja. Tangan Mariam gemetar saat menelepon ambulans. Mulutnya terus berdoa. Tak jelas apa yang ia ucapkan. Di rumah sakit, Mariam menunggu dengan napas tertahan. Dokter keluar dengan wajah serius. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu, kata dokter pelan. Kalimat itu menghantam dada Mariam. Dia jatuh terduduk, dunia berputar. Suaranya hilang, hatinya hancur. Hadi meninggal karena serangan jantung. Pemakaman berlangsung sederhana. Tanah merah menutup jasad orang yang paling ia cintai. Mariam berdiri kaku, tak ada air mata. Ia terlalu kosong untuk menangis. Sementara Aisyah, sama. Dia juga sangat hancur, kehilangan cinta pertamanya. Malamnya, Maria memeluk bantal Hadi. Bau suaminya masih tertinggal di sana. Kenapa cepat sekali pergi, Pak?
bisiknya. Namun, hening, tak ada jawaban. Hanya ada Aisyah yang terus setia mendampingi ibunya. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat, seolah waktu sengaja menyeret langkahnya agar Maryam merasakan setiap detik kehilangan. Pagi terasa lebih sunyi, tak ada lagi suara Hadi batuk kecil di dapur. Tak ada lagi pertanyaan sederhana. Kamu sudah sarapan? Semua itu sudah tak ada lagi. Maryam kini menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Ia kembali mengajar seminggu setelah kematian suaminya. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tak punya pilihan. Hidup tak memberi jeda bagi orang miskin untuk berlama-lama berduka. Di sekolah, tatapan orang berubah. Ada yang iba, ada yang sekedar ingin tahu, ada pula yang berbisik di belakang. Kata janda terasa berat di telinga Maryam, seolah status itu menghapus identitas lain yang ia miliki sebagai guru, ibu, dan manusia. Murid-muridnya memperhatikan perubahan pada gurunya. Maryam sering melamun di depan papan tulis. Kapur di tangannya berhenti terlalu lama. Bu, ibu kenapa? Tanya seorang murid polos. Maryam tersenyum, meski hatinya retak. Ibu nggak apa-apa, nak. Jawabnya dengan suara bergetar. Di rumah, Aisyah sering terbangun tengah malam, menangis pelan, memanggil ayahnya. Maryam memeluk anaknya erat, menahan air mata agar tak jatuh di bahu kecil itu. Ia harus kuat untuk Aisyah. Namun dunia belum selesai mengujinya. Beberapa bulan setelah Hadi meninggal, ipar-ipar Maryam mulai sering datang. Awalnya dengan basa-basi, membawa buah tangan, menanyakan kabar. Maryam mengira itu bentuk kepedulian. Namun ia salah, bahkan salah besar. Suatu sore, mereka duduk di ruang tamu. Suasana kaku, tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Kami mau bicara serius, kata kakak iparnya. Maryam duduk tegak, jantungnya berdegup tak tenang. Rumah ini kan rumah orang tua almarhum, lanjutnya. Sekarang Hadi sudah nggak ada, jadi kami mau mengurus warisan. Maryam menelan ludah. Maksudnya? Ia bertanya bingung. Nada bicara mereka dingin, terlalu dingin untuk disebut keluarga. Kami minta kamu pindah, jawab kakak iparnya. Kalimat itu jatuh seperti palu. Maryam terdiam lama. Ini rumah saya dan suami saya bertahun-tahun, Kak. Itu dulu, sekarang beda, potong iparnya. Maria mencoba memohon. Ia belum punya cukup uang. Aisyah masih sekolah. Ia butuh waktu. Namun tak ada empati. Ia diberi waktu 1 bulan. Malam itu, Maryam duduk di lantai rumah yang selama ini ia jaga sepenuh hati. Ia menyentuh dinding, mengenang tawa Hadi. Langkah kecil Aisyah saat belajar berjalan. Rumah ini saksi hidup kami, bisiknya. Namun kenangan tak cukup kuat untuk melawan keserakahan. Rumah itu memang rumah warisan dari orang tua Hadi. Namun mertuanya sudah memberikan rumah itu untuk anaknya. Memang tak ada hitam di atas putih. Jadi itulah alasan yang bisa membuat kakak iparnya mengambil lagi rumah itu. Hari kepindahan datang lebih cepat dari yang Maryam harapkan. Ia mengemas barang-barang mereka dalam koper tua. Banyak yang ditinggalkan, lemari besar, meja makan, beberapa perabot, karena tak muat di bawah. Ia memilih membawa yang paling penting, pakaian, buku sekolah Aisyah, foto Hadi. Aisyah menangis saat meninggalkan rumah itu. Bu, kenapa kita pergi? Ini kan rumah ayah, tanyanya. Maria memeluk anaknya, tangannya gemetar. Kadang hidup gak adil, nak. Tapi kita harus tetap jalan, sesuai pesan ayah, jawab Maria. Kontrakan yang mereka tempati kecil dan sempit, dindingnya lembab, atapnya bocor. Saat hujan turun, ember-ember harus diletakkan di beberapa sudut ruangan. Namun Maryam berusaha tersenyum. Ia membersihkan rumah kecil itu, menatanya sebaik mungkin. Ia ingin Aisyah merasa aman. Di tempat itulah Maryam mulai benar-benar merasakan arti jatuh. Ia bekerja lebih keras, mengajar pagi hari, les sore hari, menjahit malam hari. Tubuhnya sering demam, tapi ia abaikan. Sedikit demi sedikit ia menabung lagi, hingga terkumpul 25 juta rupiah. Uang yang ia jaga seperti nyawanya sendiri.
Itu buat kuliah kamu nanti, Nak, katanya pelan pada Aisyah. Maryam tak tahu bahwa uang itu akan hilang dalam hitungan menit dan hidupnya akan jatuh lebih dalam lagi. Hari itu, Maryam pulang lebih awal. Kepalanya pening, tubuhnya lemas. Hujan rintik-rintik menyambut langkahnya ke kontrakan sempit. Ia berniat beristirahat sejenak sebelum menjemput Aisyah mengaji. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Selamat siang, Ibu Maryam. Kami dari pihak bank. Suara di seberang terdengar sopan dan meyakinkan. Maryam mengernyit, namun lelaki itu menyebutkan namanya lengkap, alamat, bahkan nomor rekeningnya. Rasa curiga yang sempat muncul perlahan menghilang. Ini terkait keamanan rekening ibu, lanjut suara itu. Ada indikasi pembobolan. Kalau tidak segera ditangani, saldo ibu bisa hilang. Lanjut orang di seberang telepon. Kata hilang membuat Maryam panik. Dengan tangan gemetar, ia mengikuti instruksi. Kode demi kode ia sebutkan. Ia tak sadar sedang menyerahkan harapan hidupnya sendiri. Telepon ditutup dengan ucapan terima kasih. Beberapa jam kemudian, Maria membuka aplikasi bank. Matanya membelalak. Saldo di rekeningnya yang semula 25 juta, kini sudah berubah menjadi 0 rupiah. Maria menjatuhkan ponselnya. Lututnya lemas, ia terduduk di lantai. Ya Allah, bisiknya. 25 juta rupiah, uang kuliah Aisyah lenyap. Tangisnya pecah, ia memukul dadanya sendiri, menyalahkan kebodohan dan kecerobohannya. Untuk pertama kalinya, Maria merasa gagal sebagai ibu. Padahal, uang itu adalah uang tabungan yang dia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kerja kerasnya, mengajar, menjahit, dan ada juga sisa uang kerja keras suaminya dulu. Semua ditabung di sana. Dari uang 10.000, dari uang 20.000 yang ia sisihkan. Dan sekarang uang itu hilang dalam sekejap. Maria menangis memeluk foto suaminya. Pak, hilang sudah pak, ucapnya sambil menangis. Maafin ibu pak, ibu benar-benar bodoh, katanya menyalahkan diri sendiri. Aisyah yang saat itu sudah berusia 12 tahun melihatnya. Ibu kenapa? Tanyanya tak paham. Ibu masih sedih ya karena bapak pergi. Tanyanya lagi, karena mengira ibunya menangis sambil memeluk foto ayahnya karena masih sedih dengan kepergian sang ayah. Maria menggeleng pelan. Enggak nak, ibu enggak sedih karena itu. Namun ia tak kuasa menjelaskan pada sang anak. Lagi pula, Aisyah terlalu kecil untuk mengerti akan hal itu. Aisyah hanya bisa memeluk ibunya erat, mencoba menenangkan, mengelus punggungnya, dan mengambilkan air minum. Hari-hari setelah kejadian itu terasa lebih gelap. Maria melapor ke bank, ke polisi, namun harapan itu tipis. Uang itu hampir mustahil kembali. Mariam sering termenung di kelas. Kapur jatuh dari tangannya. Murid-murid memperhatikan dengan cemas. Di rumah, ia sering menangis diam-diam. Aisyah sering mendapati ibunya duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Ibu, kita bakal baik-baik aja kan? Tanya Aisyah pelan. Pertanyaan itu menusuk. Maria mengangguk. Meski hatinya rapuh. Iya nak, ibu janji. Kita bakal baik-baik aja. Kamu gak usah panik ya. Kamu gak usah khawatir. Jawabnya lembut. Ia hampir menyerah. Pernah terlintas di pikirannya untuk berhenti mengajar. Namun setiap kali ia ingin berhenti, wajah murid-muridnya muncul di benaknya. Suatu malam, Maryam sujud lama sekali. Ia menangis sejadi-jadinya. Kalau ini ujian, beri aku kekuatan ya Allah, pintanya. Dan malam itu untuk pertama kalinya. Sejak lama, ia merasa sedikit lebih tenang. Meskipun harinya masih sangat berat, Aisyah tetap semangat. Ia mengajar seperti biasa, berusaha lebih ceria. Ia sering mengajak anak muridnya untuk bernyanyi bersama agar kelas lebih hidup. Kadang juga, Maria memberi mereka hadiah, walaupun hanya sebuah permen. Anak-anak terlihat ceria, mereka semua terhibur dengan tingkah Maryam. Suatu hari, ada anak muridnya yang melapor pada orang tuanya. Ibu, bu guruku di sekolah buat aku seneng hari ini. Boleh nggak aku kasih hadiah ke Bu Maryam? Tanya sang anak pada ibunya.
Boleh nak, kamu mau kasih apa? Dengan polos anak itu menjawab, aku mau kasih buket bunga yang isinya sabun cuci. Boleh nggak bu? Tanya anak itu lagi dengan ceria. Boleh nak, nanti ibu buatkan ya. Dan keesokan harinya, murid itu membawa buket berisi bunga dan juga sabun cuci untuk Bu Maryam. Assalamualaikum ibu, ucap anak itu yang baru datang dengan wajah cerianya. Waalaikumsalam, masuk nak. Jawab Maryam seperti biasa sambil tersenyum dan belum sadar apa yang dibawa anak itu. Ibu, selamat pagi. Semoga hari ini menyenangkan ya. Ini hadiah untuk ibu. Semoga ibu senang. Ucap anak itu sambil menyerahkan buket bunganya. Masya Allah. Makasih ya nak. Kamu gak usah repot-repot. Ibu sudah senang kamu bisa datang sekolah lagi. Itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu sama Allah. Kata Maryam sambil tersenyum dan menerima bunga itu. Sama-sama ibu, nggak apa-apa. Ini nggak repot kok. Nanti sabun cucinya dipakai ya bu untuk nyuci. Kalau bunganya tolong disimpan. Ucap anak itu polos. Iya nak, pasti. Sekali lagi makasih ya, kata Maryam. Dan tanpa disangka, kejadian itu malah membuat anak-anak yang lain ikut-ikutan memberi hadiah. Ada yang memberi kopi sebungkus, ada yang memberi Maryam permen tangkai, ada yang memberi Maryam kue buatan ibunya, dan banyak lagi hal-hal lain yang diberikan anak-anak itu pada Maryam. Maryam merasa senang, tidak menyangka murid-muridnya yang masih polos itu bisa membuatnya bahagia, tersenyum dan tertawa lagi. Maryam sedikit bisa melupakan masalah yang dia hadapi. Bu Maryam, ibu mau daftar lagi nggak? Tanya rekan kerjanya. Emang ada lagi ya bu? Tanya Maryam yang belum tahu. Ada bu, dicoba aja. Semoga yang kali ini rezeki ibu, ucap temannya. Baiklah bu, saya akan mencoba lagi. Maryam kembali mencoba bangkit. Ia mendaftar seleksi PNS untuk kesekian kalinya. Iya, dia sudah gagal berkali-kali. Namun kali ini tanpa harapan besar. Dia hanya ingin mencoba saja dan dia pasrah akan hasilnya. Kalau tidak diterima juga tidak apa-apa, dan kalau diterima, itu menjadi harapannya. Ia belajar di sela kesibukan, bangun lebih awal, tidur lebih larut, matanya sering perih, punggungnya sakit, namun ia bertahan. Usia Maryam tak lagi muda, seakan harapan untuk bisa menjadi seorang PNS. Tak ada lagi. Ia sudah mengabdi menjadi seorang guru selama 20 tahun. Sejak usianya masih 20. Tak mudah bagi Maryam untuk bisa menjadi PNS, tapi harapan selalu ada. Ia tak pernah menyerah. Setahun penuh diisi kegagalan kecil, rasa minder, dan doa panjang. Hari pengumuman pun tiba. Maryam gemetar membuka pengumuman online di ponselnya. Matanya menyusuri layar perlahan, dan di sana tertera namanya. Ia terdiam, mengulang membaca, memastikan itu bukan kesalahan. Tangisnya pecah. Akhirnya setelah berkali-kali gagal, Maria masuk, diangkat menjadi PNS dengan jalur khusus, karena dia sudah mengabdi selama 20 tahun. Ia sujud syukur di lantai kontrakan yang dulu menjadi saksi air mata kesedihan. Aisyah memeluk ibunya erat. Ibu lulus ya? Tanyanya. Maria mengangguk sambil menangis. Ya nak, ibu lulus. Alhamdulillah, Aisyah ikut senang bu, kata Aisyah. Itu artinya, setelah ini, Aisyah dan Maryam tidak akan khawatir lagi soal makan. Karena ibunya sudah bergaji tetap setiap bulan. Uang akan masuk ke rekening barunya. Malam harinya, Maryam sholat tahajud, mengucapkan terima kasih sebanyak mungkin pada Sang Pencipta. Ya Allah, maafkan aku yang terlalu banyak mengeluh. Maafkan aku yang tidak bersyukur. Ampuni aku ya Allah, ucapnya. Dan berterima kasih berkali-kali. Kini, Maryam sudah mendapat seragam baru. Ia menatap dirinya di cermin, melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya Allah, akhirnya aku bisa pakai baju ini, katanya bahagia. Ia menangis lagi, namun kali ini tangisnya tangis bahagia. Maria melihat ke arah kiri, di sana ada foto suaminya. Pak, ibu udah jadi PNS, Pak.
Andai Bapak lihat ini pasti Bapak senang, katanya dengan linangan air mata. Maria memeluk foto suaminya dengan erat, lalu mengucapkan terima kasih. Makasih ya Pak, selama ini Bapak sudah memberi dukungan pada Ibu. Ibu yakin doa Bapak semasa hidup diijabah oleh Allah. Sekarang udah terwujud Pak, keinginan Bapak dan doa Ibu agar Ibu bisa jadi PNS, katanya. Maryam tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Di kelas dia mengajar seperti biasa, namun kali ini lebih ceria. Dan anak-anaknya yang tahu kalau Ibu Maryam sudah diangkat menjadi PNS membuat syukuran kecil. Ada salah satu wali murid yang sudah menyiapkan tumpeng kecil untuk mereka makan bersama nanti. Ibu Maryam selamat datang, kata mereka dengan ceria. Anak-anak datang lebih pagi dari Bu Maryam. Mereka sudah menyiapkan kejutan kecil di kelas, sebuah tumpeng sederhana yang berisi selamat atas pengangkatannya sebagai PNS Ibu Maryam. Maryam tak bisa menahan air matanya. Dia menangis, memeluk semua murid-muridnya. Terima kasih nak, semoga kalian menjadi anak yang sukses di masa depan, katanya tulus. Anak-anak bergantian menyalimi Maryam, memberi selamat, memberi doa. Ibu Maryam, sehat selalu ya. Kami mau diajar Bu Maryam terus, katanya. Iya nak, tapi kalau kalian naik kelas, gurunya bukan ibu lagi, jawab Maryam lembut. Ia merasa senang dan bahagia, karena sedikit demi sedikit harapannya sudah terwujud. Kini dia bisa bangkit. Ia dan Aisyah tak perlu khawatir soal makan, karena dari gajinya insya Allah cukup. Bahkan juga bisa menabung untuk masa depan anaknya. Maria menabung lagi. Kali ini dia lebih hati-hati. Ia selalu waspada setiap kali menerima telepon dari nomor tak dikenal. Dan memilih mengaktifkan menolak panggilan secara otomatis di ponselnya. Jika nomor itu tidak dikenal maka akan ditolak secara otomatis. Dan akan Maryam jawab jika nomor tersebut sudah mengirim pesan terlebih dahulu. Dan hari itu, tiba-tiba Maryam menerima pesan berisi sebuah link. Maryam sudah hafal, sudah tahu ciri-ciri penipuan. Ada yang mengirim link seperti ini. Maryam langsung memblokir nomor itu, menghapus pesannya. Ya Allah, untung Engkau masih melindungiku. Makasih ya Allah, kata Maryam. Karena tabungannya memang belum banyak, tapi itu adalah tabungan untuk masa depan Aisyah, untuk biaya kuliahnya kelak. Bertahun-tahun berlalu, Maryam kini semakin baik. Dari hasil kerjanya, dia sudah bisa membeli sebuah rumah meskipun tidak secara cash. Rumah itu dia beli secara kredit, namun lebih baik daripada kontrakannya yang dulu. Aisyah juga lebih nyaman tinggal di sana. Dan gadis itu kini sudah lulus SMA, saatnya dia kuliah. Ibu, Aisyah janji akan kuliah dengan baik. Dan Aisyah janji, Bu, Aisyah nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Oh iya, nanti Aisyah boleh ya, Bu? Kuliah sambil kerja? Izinnya pada sang ibu. Gak usah, nak. Insya Allah tabungan ibu cukup kok untuk biaya kuliah kamu sampai lulus, jawab Maryam. Enggak, Bu. Kalau Aisyah bisa hasilin uang, seenggaknya Aisyah punya uang jajan sendiri, kata gadis kecil itu dengan lembut. Ya sudah nak, tapi ingat ya, kuliah tetap jadi prioritasmu, bukan kerjaan, kata Maryam. Ya Bu, aku janji. Dan anak itu benar menepati janjinya. Dia kuliah sambil kerja, namun kuliahnya selalu baik. Nilai-nilainya tak pernah turun, cenderung stabil dan bahkan naik. Setiap semester dilaluinya dengan sukacita, penuh doa dari sang ibu. Dan kini tibalah penentuan, di mana pengumuman Aisyah lulus atau tidaknya di semester akhir akan segera. Ia membuka pengumuman itu, dan alhamdulillah, ia lulus sebagai sarjana pendidikan. Aisyah mengikuti jejak sang ibu, ingin menjadi seorang pendidik. Ia terinspirasi dari ibunya sendiri. Ibunya adalah idolanya. Ya Allah, nah, alhamdulillah. Kamu lulus, ucap Maria merasa bangga. Ya Bu, ini semua doa ibu, perjuangan ibu, dan doa bapak, kata Aisyah. Mereka berpelukan di hadapan makam sang ayah yang sudah diberi batu nisan rapi. Sampai detik ini, Maryam tak kepikiran untuk menikah lagi. Dia hanya ingin fokus membesarkan Aisyah, mengantarnya sampai menikah.
memiliki cucu, dan akhirnya ia menutup mata. Itulah harapan Maryam saat ini. Ia akan tetap setia pada suaminya. Ia tak memikirkan kebahagiaannya sendiri. Yang penting, dia sehat dan bisa terus mendampingi Aisyah sampai akhir hayat hidupnya. Kini Aisyah bekerja sebagai guru honorer. Sang ibu selalu memberi dukungan pada putrinya. Nak, jangan pernah terlalu berambisi. Bekerjalah dulu. Biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Pesan Maryam pada Aisyah. Iya bu, jawab Aisyah lembut. Dan setelah 3 tahun mengajar, kini Aisyah dilamar oleh seorang pria. Pria itu sangat baik dan mengerti bagaimana keadaan Maryam. Akhirnya Maryam menikahkan Aisyah. Hanya pernikahan sederhana, tak ada pesta mewah. Namun Aisyah sudah senang dan memang dia juga tidak menginginkan pesta mewah itu. Yang penting dia dan suaminya bisa menikah dan bisa menjaga sang ibu. Kini usia Maryam sudah 60 tahun. Dia akan segera pensiun menjadi seorang PNS. Sekarang, tugas Aisyah lah untuk menggantikannya. Dia terus semangat sebagai guru. Dan akhirnya, Aisyah diangkat sebagai P3K. Memang bukan PNS tetap seperti sang ibu, tapi setidaknya gajinya lebih baik dari sebelumnya. Aisyah merasa senang. Kini hari-harinya disibukkan dengan mengajar, mengurus putrinya, dan juga merawat sang ibu yang sudah tua. Sementara suaminya juga selalu membantu. Revan, dia bukan PNS. Dia hanya seorang petani. Petani sawit. Tak banyak kebunnya, hanya 10 hektar. Tapi kebun 10 hektar itu sudah lebih dari cukup untuk menghidupi dia, anak, istri, dan juga ibu mertuanya. Maryam selalu berdoa setiap malam untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Tuhan berikan. Ia bersyukur karena bisa mendampingi Aisyah, sang cucu Hawa, dan juga menantunya Revan. Oke bunda, demikian kisahnya, semoga menginspirasi ya. Atau bunda punya pengalaman seperti yang dialami oleh Bu Maryam? Boleh dong komen di kolom komentar. Semoga sekarang sudah baik ya bun kehidupannya dan bisa bangkit menyusun masa depan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.